Bukan gitu. Langsung. Dia mau kayak gini. Perlu dibanggakan juga sih. Siapa yang bilang gitu? Penyakit ini ngeri. Bisa meninggal orang katanya. Nah itu. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Opini Podcast. Di sini kita ngobrol santai tapi bermakna, bahas isu-isu yang lagi rame sampai keresahan generasi kita. So, siapin kopi atau cemilan kamu dan yuk bareng-bareng masuk ke Ruang Opini, karena di sini setiap opini punya ruang untuk didengar. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin soal yang lagi happening nih. Jadi sempat rame kan kalau Amerika Serikat itu menghentikan pengajuan pertukaran pelajar. Ini mengutip dari medcom.id, tanggal 29 Mei 2025, ada dikabarkan kalau pemerintah Amerika Serikat itu resmi mengumumkan penghentian sementara proses pengajuan student exchange atau pertukaran pelajar. Termasuk juga pengajuan visitor visa, F, M, dan G visa. Lalu ditanggapi oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ibu Stella Christie, yang menyebut kalau hal ini akan berdampak pada mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Amerika, sehingga meminta supaya mahasiswa Indonesia yang lagi ada di Amerika ini untuk nggak keluar dulu nih dari Amerika sementara waktu. Ini kan benar-benar menunjukkan betapa nggak stabilnya keadaan di luar Indonesia ya, kalau buat kita yang basically nggak tinggal di Indonesia lah, belajar atau kuliah atau kerja. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman kan, misalnya lagi tinggal di luar negeri nih, terus misalnya tiba-tiba uncertain. Sakti deh, coba kayaknya waktu COVID lagi di mana tuh Sakti waktu COVID? Nah, ini sebenarnya cukup menarik juga kayak kata Jo ya, cukup relate apalagi pas pengalaman kita pas awal-awal pandemi. Jadi pas awal-awal pandemi itu kebetulan gue lagi di China ya, jadi sempat di China, sempat kuliah di China untuk beberapa waktu, baru aja masuk sekitar 3 bulan, 4 bulan ya. Pas kapan hari kan awal-awal pandemi itu yang berasal muasalnya itu kan dari China ya, yang pertama kali ya. Jadi sempat dapat kabar kapan hari dari kawan-kawan rekan-rekan dari PPI Tiongkok juga ya, bahwasannya China kemungkinan besar akan lockdown nih. Jadi sempat ada himbauan juga dari Konjen ya, dari Konjen RI pas waktu itu yang berada di Guangzhou, bahwa China akan lockdown, kondisi tidak kondusif karena ada COVID-19, dan mereka menghimbau bagi teman-teman yang mungkin bisa balik ke Indonesia, untuk balik ke Indonesia, walaupun prosedurnya cukup rumit ya, pas kapan hari, tetap harus ada, apalagi awal-awal ya, swab test ya. Swab test itu kan wajib, PCR, swab test, dan lain sebagainya. Setelah lewat itu semua tetap harus dikarantina lagi. Habis itu baru terbang ke Indonesia. Di Indonesia pun ya tetap karantina mandiri lagi ya namanya. Cuma mungkin buat teman-teman yang di luar sana ya, terutama yang lagi di AS ya, dari beritanya lagi di Amerika Serikat, ya mungkin lebih fokus ke himbauan dari institusi pemerintah aja sih, karena mereka pasti lebih mengerti, dan mereka juga pasti pengen yang terbaik buat teman-teman yang ada di luar negeri. Sama kayak ketika gue di China, jadi dari Konjen juga akan ada screening terus ya, bukan screening ya, lebih ke mereka ngecek ya berapa banyak siswa yang ada di China pada waktu itu, pada awal-awal pandemi, dan juga beberapa teman-teman nih yang mungkin melaporkan diri bahwa terkena positif COVID-19 gitu loh. Dan pas terakhir aja, kebetulan kalau pas zamannya gue itu sempat balik, maksudnya charter penerbangan sendiri ya, di tiket sendiri. Tapi ada teman-teman juga yang masih di sana. Alhasil pas waktu itu China mau lockdown, nggak ada situasi yang kondusif ya. Nggak ada situasi yang kondusif, sorry. Maksudnya situasinya kurang kondusif. Dan akhirnya dari pihak Konjen juga charter flight. Jadi charter flight khusus buat pulangin teman-teman Indonesia yang masih ada di China untuk bisa balik ke tanah air ya. Berarti waktu itu udah lewat lama dong, Sakti. Bulan berapa itu? Ingat nggak? Kan awal-awal pandemi yang di Wuhan itu ya, Wuhan itu kan baru mulai berita-beritanya itu bulan Februari kalau nggak salah ya. Februari Maret 2020 ya. 2020. Ya, 2020. Nah itu pas, karena Wuhan sama tempat gue itu nggak terlalu jauh kapan hari. Jadi mungkin sekitar bulan Maret atau April itu udah dapat kabar gitu loh. Oke, kalian harus balik nih, yang bisa beli tiket dulu, karena bulan Maretnya itu China udah mau lockdown kan, di akhir bulan Maret itu. Nah, dan ada teman-teman yang akhirnya juga tetap stay di China karena mereka pikir ya kayak sama kayak gue ya awal-awal ya, katanya kan pandemi paling 2 bulan, 3 bulan gitu loh. Ternyata lockdown China berakhir 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Jadi stuck dia selama 2 tahun, 3 tahun itu nggak bisa balik ke Indonesia, nggak bisa kemana-mana gitu loh.
Berarti unik ya, lebih lambat ya. Karena waktu pandemi kan gue lagi di Malaysia kuliah ya. Oh iya. Waktu itu yang gue inget banget, dia mulai lockdown tuh 17 Maret loh bro. Hari Rabu itu gue, kalau nggak salah 17 Maret, pokoknya ada Rabu yang gue inget. Karena gue inget banget hari Seninnya tuh gue lagi free, nggak ada kelas sama sekali. Gue pakai seharian tuh buat nugas gitu, Habis itu malam-malam gue ketemu sama teman-teman gereja. Ya waktu itu apa ya kasarnya kita kayak bagi-bagiin barang-barang lah buat teman-teman. Ada tisu basah, ada tisu, ada kayak detol-detolan gitu, hand sanitizer apa. Terus lagi gitu tiba-tiba mereka ngomong kayak, Perdana Menteri udah bikin pengumuman belum gitu kan. Itu kan gue nanya, karena gue nggak kurang update waktu itu ya, belum tahu lah, harus nyari-nyari tahu. Gue nanya, pengumuman apa? Loh, Perdana Menteri mau ngumumin kita mau lockdown apa enggak? Lockdown. Terus ya udah coba liatin aja dulu beritanya. Ternyata dia ngumumin kalau Rabu itu mulai lockdown. Langsung tuh gue inget banget, malam-malam itu panik kan. Langsung panik bahwa nanti nggak bisa keluar, karena rumornya katanya waktu itu dia lockdownnya bener-bener nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar, kekunci di dalam. Jadi waktu itu langsung kontak beberapa temen yang emang deket, langsung kita booking tiket pesawat sama-sama tuh, tengah malam tuh jam 11 jam 12 lah. Malam itu juga tuh. Malam itu juga langsung beli tiket, beli tiket jam 11 jam 12 malam untuk flight besok siangnya jam 2 kalau nggak salah, atau jam 3 siang. Karena itu kan kita jadinya balik di Selasa bro, karena di Rabunya tuh udah lockdown. Rabu tengah malam tuh langsung udah lockdown. Langsung tuh bener-bener barangnya bisa di-pack, langsung dibawa semua balik gitu kan. Waktu itu dia lockdown cuma 2 minggu. Kuliah juga langsung online 2 minggu. Udahlah, 2 minggu lah kuliah online kan. Ternyata habis lewat 2 minggu, perpanjang lagi 2 minggu. Akhirnya sampai waktu itu gue baru semester 2 loh kuliah. Akhirnya sampai gue lulus S1 online semua. Nggak pernah balik lagi buat kuliah di sana. Tapi menarik sih, soalnya kalau dari pengalaman gue sendiri, gue jujur pas COVID itu gue masih sekolah, guys. Oh masih SMA ya. Masih SMA. Dan Terlihat betapa mudanya dia. Masih kecil. masih SMA waktu itu, dan ya literally pas dapat pengumuman kalau bakal lockdown, ya kita udah langsung 2 minggu pertama gue ingat itu sekolah kita langsung online guys. Sekolah online, dan itu rasanya beda banget sih, dan seru. Karena ya itu bukan satu hal yang sering terjadi sama kita. Kayaknya nggak pernah. Bukan sering, bukan jarang ya. Online pembelajaran tatap muka itu nggak ada lagi. Terus kayak gue kira kan bakal 2 minggu pertama doang ya buat belajar online. Tapi ya itu di-extend lagi 2 minggu. Ya kadang emang ada kalau misalkan ada beberapa keperluan yang kita harus datang, tapi itu juga kayak dibatasin gitu loh kalau di di sekolah gue. Cuma ya kalau yang menurut gue paling unik itu pengalaman dari nyokap sama bokap gue. Jadi pengalaman mereka itu ini, jadi rencananya tuh mereka mau liburan ke Eropa guys, buat kalau nggak salah Lebaran deh, libur Lebaran. Berarti bulan 6 tahun itu ya, 6 ya kayaknya. Iya, mungkin 6. Tujuannya bukan pas di Lebaran itu, tapi intinya kurang lebih kurang lebih di sekitaran segitu. Dan gue inget tuh mereka kalau nggak salah perginya tuh Februari lah ya. Februari, dan pada saat everything was fine. Kayak dari mereka pergi kalau nggak salah hampir sebulan, dan selama 2 minggu itu masih fine aja gitu loh. Dan pas minggu keduanya ini, which is masuk ke bulan Maret, itu kan udah mulai bertebaran kan berita-berita tentang COVID segala macam, dan mereka kayak masih ignore aja gitu loh, karena nggak ada notifikasi kalau mau lockdown atau apa. Ternyata ya COVID kita nggak ada yang tahu, ternyata nyebarnya secepat itu gitu loh. Dan sampai akhirnya tuh nyokap sama bokap gue tuh jadi kapan hari lagi di Itali kalau nggak salah, lagi di Itali, mereka tetap baca berita dong, kan
itu kan is a worldwide thing. Iya. Itu bisa affect mereka juga, dan mereka keep scrolling the news while traveling. Tapi yang mengejutkan itu pas mereka dari Swiss mau pindah ke Paris, guys. Jadi sebelumnya itu dari Swiss mereka udah book tiket kan dari Swiss ke Paris nih, pesawat kalau nggak salah. Dan setelah melihat berita kalau misalkan Paris ternyata lockdown, itu tuh Paris itu flight mereka kalau nggak salah tujuan ketiga mereka sebelum balik. Jadi mereka pas flight Parisnya lockdown, mereka langsung beralih tujuan ke tempat yang lain gitu loh. Dan lebih hokinya lagi gitu loh. Jadi pas hari mereka balik, waktu itu kalau nggak salah di Italia ya. Di Italia itu mereka balik ke Indonesia itu hari terakhir sebelum Italia lockdown. Wow. Itu jadi kayak wah gila itu travel experience ya. Soalnya kalau misalkan udah lockdown kan, kalau nyokap gue cerita di Italia tuh kalau udah lockdown dia nggak boleh keluar dan harus karantina juga gitu loh selama 2 minggu lebih. Bayangin tuh 2 minggu di hotel juga. Bosen juga Kosnya sih. udah berapa guys? Kosnya juga berapa ya? Kecuali dibayarin. Tapi Kalau dibayarin kayaknya menarik ya. Opsi menarik ya sih. Tinggal di Eropa dibayarin. Staycation gitu. ala-ala. Tapi ya gue inget sih waktu itu kan itu bulan 3 tuh yang lockdown. Waktu bulan 2 tuh pas kan Imlek di Malaysia tuh gede ya guys. Jadi ada libur yang panjang banget. Itu gue inget gue sama temen gue tuh kita pergi jalan-jalan di Malaka kan. Waktu itu gue udah inget zaman itu di kayak apa ya, gue lupa, pokoknya kayak Watson gitu lah, pokoknya yang toko-toko yang jual barang-barang gitu, itu rame banget, semua orang beli masker, beli hand sanitizer, beli tisu basah alkohol, pokoknya rame, udah kayak diserbu gitu, antrian panjang, ngalahin tempat makan kan. Gue sama temen gue, ya kita kayak santai aja. kok ngapain gitu kan, kok orang antrinya sepanjang ini ngapain, toko apa, rumah makan apa nih, enak kali ya. Kita toko ginian yang dibelokin. Terus temen gue sama gue nih kayak apa kita perlu antri juga, tapi kayaknya kalau kita ngantri sekarang udah nggak dapet juga kan. Maksudnya antrian secara antrian itu udah sepanjang itu, kita udah ngantri panjang sampai depan pun nanti barang habis. Terus waktu itu kan lagi inget gak sih banyak banget yang kayak info-info beredar lah kan dari kayak di grup atau di apa WA gitu yang tenang aja kita orang Indonesia banyak makan rempah-rempah, kita nggak akan kena COVID, kita kebal dan sebagainya kan. Terus ada juga yang bilang katanya pakai masker nggak mempan karena virusnya lebih kecil dari masker yang gitu-gitu kan. Jadi gue sama temen gue kayak ya udahlah ya kita mengandalkan rempah-rempah dan daya tahan tubuh saja. Akhirnya tadi bener kita masih jalan sampai balik sih seingat gue, cuma memang udah mulai rame. Terus waktu itu ya gue ingat kuliah tapi masih normal, tapi udah mulai ada yang pakai masker. Ini yang paling lucu ya temen gue. Dia ada temen gue dari benua Afrika. Dia cerita nih lucu banget. Jadi waktu pertama kali kita bilang ada COVID, terus kita cerita kayak hati-hati, virus ini ngeri, orang bisa meninggal dan sebagainya gitu kan, bisa nggak enak lah, nyerang paru-paru, nyerang pernafasan. Terus dia ngomong kayak penyakit kayak gitu. Kemarin di negara gue nih ada nih namanya Ebola. Ebola ini lebih serem, lebih banyak yang mati, symptoms gejalanya lebih ngeri gitu, lebih parah gitu. Udah sakit gini gak usah takut. Ya udah gue sama teman-teman gue yang orang Indonesia yang orang Malaysia lokal gitu yang dari kelas ya udahlah kalau dia nggak mau dengar nggak apa-apa, yang penting kita udah coba ngasih tahu kan supaya dia hati-hati kan. Nah yang lucu berapa hari kemudian gue sama temen gue ya udah datang pakai masker biasa aja, waktu itu belum lockdown soalnya kan, kita datang pakai masker aja. Tiba-tiba kita lihat nih teman kita pakai masker yang itu yang hijau gitu guys, yang masker biasa aja kan. Iya. Tiba-tiba nih teman kita nih yang 2 hari lalu bilang ini penyakit nggak usah dipanikin, santai aja. Dia datang, dia pakai kayak helm, dia udah pakai itu, dia udah protective gear, dia udah pakai protective gear, terus dia udah pakai protective gear, terus dia pakai face shield, di dalamnya dia pakai masker yang N95, terus dia pakai sarung tangan, dia pakai tangan panjang, dia pakai yang baju gitu, terus ada apa sih yang baju dalaman itu? APD. Yang kayak gitu yang pakai baju dalam, terus udah gitu dia buat semua sampai bawah udah kayak gitu kan, terus di rambutnya gitu dia pakai kayak topi, pakai apa semua udah nutup sempurna lah kan. Terus gue sama temen gue yang orang Indo udah bisik-bisik,
2 hari lalu nih penyakit kayak gini, gak usah diapa-apain. Tapi itu unik dan lucu sih. Begitu itu kan kita gangguin kan dia kan. Katanya nggak ada apa-apanya ini penyakit. Dia langsung ngomong, siapa yang bilang gitu? Penyakit ini ngeri, bisa meninggal orang katanya. Loh, kan kamu yang bilang 2 hari lalu katanya nyantai aja. Betul, itu paling unik sih dari COVID ya. Tapi itu experience yang benar-benar ingat juga sih pas awal-awal COVID ya, kita masih pakai aplikasi tuh, mau keluar aja setelah COVID lah ya, setelah COVID bukan mereda masih ada ya, tapi udah mulai masuk yang PSBB gitu kalau nggak salah ya. Kita sampai harus download aplikasi tuh, ingat nggak guys? Iya. Namanya Peduli Lindungi. Kalau di Malaysia My Sejahtera. Iya, My Sejahtera harus ngisi, harus apa. Semua harus scan tuh, mau masuk ke mall, mau masuk kemana-mana harus scan dulu gitu kan. Tapi itu sih uniknya ya, namanya tinggal ketika ada polemik, justru ketika ada polemik atau ada sesuatu hal yang kurang baik ya yang terjadi ya situasinya ya. Justru di sana sih pas kita tinggal di luar negeri ini baru lebih berasa gitu kebersamaannya ya. Ingat banget pas awal-awal juga tuh, teman-teman pada nanya terus tuh, lu stok masker masih ada nggak, aman nggak gitu loh, dan lain sebagainya. Kayak apalagi kita orang-orang yang tinggal di luar kayak kita sekarang lah, gue ngerasa kita aja udah kayak keluarga gitu loh. Kadang-kadang aja misalkan si Russell nih, atau misalkan gue nanya Russell atau gue nanya Joe kan ya, biasa guys udah makan belum gitu. Bayangin teman sendiri yang nanyain gitu loh, bukan pacar loh, bukan cewek lu yang nanyain pas. Bayangin dia mau masakin kita kalau kita belum makan, teman-teman. Itu dia. Itu dia Russell kan. Russell kan dia chef kita nih. Kalau gue aja situ aja ya. Tapi benar sih, waktu yang tahun lalu inget gak sih yang pas bulan 7 ya, yang tiba-tiba ada tragedi lah ya, habis itu ada sedikit riot ya di Inggris ya. Oh iya. Itu inget sih, karena waktu itu tiba-tiba dikontak dari salah satu senior kita yang kebetulan menjabat jadi ketua Mata Garuda Britania juga. Dia tiba-tiba ngontek, katanya ditanyain sama Adlikbudnya KBRI London, nanyain kabar kita yang tinggal di Coventry gimana, teman-teman gimana. Mungkin itu kali yang kira-kira poin penting ya kayaknya ya, kita harus keep in touch sama orang-orang dari kedutaan kayaknya, karena kayaknya kalau ada apa-apa kan mereka yang bisa bantu kita ya. Pertama kali bisa bantu kita sih kayaknya kalau sampai ada gini-gini. Kontaknya ya. Tapi waktu itu gimana sih guys, kita kira-kira gimana waktu kalian panik ya sih waktu ada riot itu? Sebenarnya dibilang panik sih enggak ya, mungkin karena kita wilayah Coventry ini lebih enggak epicentrumnya lah ya, enggak epicentrum demonstrasinya, karena demonstrasinya kan paling besar di kota-kota besar ya, Manchester, London gitu. Bristol ya juga kalau nggak salah. Bristol ya, itu kan mereka lebih marak tuh. Kalau daerah kita, untungnya kalau menurut gue ya secara pribadi itu, daerah kita itu daerah yang tingkat akulturasinya tinggi. Jadi banyak kan yang tinggal di daerah Coventry ini kan pelajar ya, dan pelajar ini pelajar internasional. Dan menurut gua kita di city centernya ini aja udah sekitar 60-70% ada kali ya, yang namanya banyak kan pelajar internasional gitu loh. Jadi akulturasi budayanya itu lebih kental gitu loh di daerah kita dibandingkan di daerah-daerah seperti mungkin London, Manchester, Bristol ya. Jadi enggak terlalu panik, walaupun ada kegelisahan lah ya. Pasti, apalagi kalau kita lihat berita di sosial media kan, wah kerusuhan nih, riot di Inggris nih, disarankan untuk tidak keluar rumah, terutama nongol juga kan kapan hari dari Pak Desra ya, buat pengumuman kan, buat kita mahasiswa atau rekan-rekan sekalian yang dari Indonesia yang berada di UK, untuk keep in touch juga, sampai kalau nggak salah disediain hotline kan, masa kita ya, ada hotline emergency 24 jam tuh, kapan hari disebarin kan di grup WA ya. Kalau misalkan ada terjadi apa-apa, perlu bantuan dan lain sebagainya, kontak ke KBRI London atau tim dari kedutaan ya. Jadi itu sih yang membuat gue mungkin merasa jauh lebih safe ya, karena baik lagi ya, kita kan di sini semua keluarga ya, jadi pasti saling bantu, saling kontak. Jadi ya nggak terlalu gimana banget sih, walaupun gue nggak tahu juga ya kalau misalkan teman-teman yang di US mungkin ya, mungkin memiliki concern yang sama kayak kita kapan hari, ya kan? Kondisinya lagi ya kurang baik mungkin di sana ya, kurang jelas juga mungkin kurang ya, lebih ke nggak jelas, soalnya kan kayak nggak ada kejelasan visanya dicabut atau enggak, kayak digantung aja gitu kan. Tapi yang unik sih emang dari setiap I don't know, kayak yang gue lihat ya, kalau dari ada satu struggle gitu yang dirasain sama
lingkungan kita sendiri atau sama teman atau kerabat itu yang jauh dari yang jauh gitu loh. Yang lebih dekat gitu kan. Iya, yang lebih dekat berasa sih. Mereka jadi lebih perhatian juga karena mungkin kita juga share sama culture yang sama dan sebagainya. Jadi ya mereka lebih perhatian juga mungkin ya. Jadi harus kena masalah dulu. Salah satu sisi positifnya, tapi emang nggak dianjurkan atau nggak perlu dibanggakan juga sih, karena di satu sisi kan dia tuh lagi krisis juga. Iya benar sih, semoga nggak ada yang aneh-aneh lagi ya. Semoga sih nggak ada yang aneh-aneh. Semoga teman-teman yang di US juga bisa cepat kelar lah masalahnya. Iya, dapat bisa dapat kejelasan, bisa tetap lanjut studi baik-baik. Kan udah susah payah berjuang masuk di sana. Apalagi kalau udah berangkat, pas udah berangkat susah-susah jauh-jauh. Habis itu nggak bisa studi kan nggak enak. Bisa masuk nggak bisa. Nah itu tuh kalau udah sampai sana bisa tuh tetap visanya dicabut kan, kasihan juga harus pulang. Iya benar. Udah perjalanan panjang, udah jauh. Itu sih teman-teman, semoga cepat selesai masalahnya. Iya betul, apalagi teman-teman khususnya yang kayak kata Joe yang pelajar kan tujuan mulia ya. Maksudnya untuk belajar, bukan untuk melakukan hal yang aneh lah, ibaratnya udah ada tujuannya. Ilegal gitu. Iya, udah ada tujuannya lah ya, itu untuk belajar dan studi gitu loh. Dan ya berharap yang terbaik aja mungkin ya, tetap stay in touch gitu loh. Pasti ada juga kalau nggak salah ya, PPI juga ada kan kalau ini kalau nggak salah namanya apa ya, VOA ya? Permias ya. Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat rasanya. Nah, ya teman-teman keep in touch juga mungkin sama Permias ya, untuk jadi jalur ke KBRI juga. Karena mereka kan biar bagaimana bakal bantuin connect kita ke KBRI juga, kayak di sini kita lewat PPI. Iya. Apalagi ada pengurusnya nih, wakil ketua. Mantan wakil ketua ya. Mantan wakil ketuanya PPI. Ya, sudah berlalu. Oh, udah berlalu ya. Tapi boleh dong share kan, berarti pas zaman lu jadi masih wakil ketua kan tuh yang ada rakyat itu kan. Lu sebagai wakil ketua ini kalau nggak salah dapat mandat juga kan, rasanya dikontak juga sama kelas kita tuh. Russell, tolong dong yang namanya keep in touch sama teman-teman ada apa-apa kontak ya dan lain sebagainya gitu loh. Dan itu emang it's a nationwide thing kan. Yang kapan hari itu yang rakyat di Inggris. Jadi gue sempat ditanya juga dari ketua dari KPI yang UK, the whole UK, bilang kalau misalkan kalau ada apa-apa di Coventry gitu loh, karena kan Coventry juga salah satu mahasiswa Indonesia yang salah satu yang paling banyak lah ya. Dan bilang tolong disampaikan aja gitu loh, nanti bisa langsung disampaikan ke Pak Dubesnya, karena ya again it's a nationwide thing, semuanya worried about their safety gitu loh. Ya jadi ya it's good to have like someone have your back as well. Jadi ya gitu deh. Tapi ya pengalaman yang unik dan gak mau terulang lagi. Jangan sampai lah, jangan sampai ulang lagi ya. Tapi dari situ sih yang kayak kata lu sih Ras, yang jadi lebih ngerti juga yang namanya value, koneksi, komunikasi, pertemanan gitu loh. Karena baik lagi kan kita di sini di luar negeri ya, kita jauh dari keluarga gitu loh. Yang kita punya ya support system kita salah satunya ya lingkungan pertemanan kita gitu loh, lingkungan komunitas kita kan. Kalau pepatah orang dulu ada ngomong kan, kalau tetangga itu bakal jadi orang pertama yang nolongin kita kan kalau kita ada apa-apa. Karena bisa jadi keluarga kita posisinya jauh, atau lagi nggak bisa langsung datang, tetangga biar gimana kan yang paling dekat kan, yang bakal langsung bisa ada. Kayak nama grup kita guys, Nak Rantau. Itulah namanya perantauan ya. Itu jadi kalian teman-temannya buat obrolan kita kali ini. Jangan lupa saksikan juga episode-episode Ruang Opini dari Apa Sih Media, baik yang udah ada sebelumnya maupun yang akan datang. Ya, jangan lupa juga buat like, subscribe, share, dan tekan tombol notifikasi ya kalau kalian suka konten kami, supaya kalian terus terupdate dari update-update terbaru Apa Sih Media. See you guys. See you, bye.